warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang kami hormati, dan tim 14-15 Selayar yang kami hormati, mewakili Kapolres Kepulauan Selayar yang kami hormati, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang kami hormati, para pejabat lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, para kepala UPT SD, UPT SMP, UPT TK SD, UPT SPNN, serta undangan yang kami hormati pula. Acara sosialisasi regulasi pemanfaatan dana bidang pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Senin 30 Januari 2023 dimulai. Bapak-Ibu yang kami hormati, pembuka acara kami mengajak seluruh hadirin bersama-sama melafazkan basmalah. Selanjutnya, mereka kita mendengarkan dan menyimak sambutan Wakil Bupati Kepulauan Selayar sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Haji Saiful Arif SH dengan hormat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji kebesaran Allah, bersyukur atas segala nikmat-Nya, mengirimkan salawat dan salam kepada hamba pilihannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak memberikan inspirasi dan motivasi kita kepada kita berkaitan dengan ilmu. Utlubul ilma walau bisyi, alabul ilma faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Siapa yang mau bahagia hidup di dunia, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau bahagia hidup di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau bahagia hidup di dua alam itu, dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Acara ini sangat penting, dan oleh karena itu ada unsur legislatif. Awil, makasih Pak Dandim, Pak Kapolres, di bawah penyelenggara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Ini penting, bahkan sangat penting. Kalau kita mengingat materi P4 kita dulu, tujuan nasional kita itu 5 daftar. 5 daftar bukan 5 lomba. Linya itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Manya itu memajukan kesejahteraan umum. Dasnya ini yang ada hubungannya dengan kegiatan kita hari ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini tujuan nasional yang kemudian dibentuk sekian banyak kementerian atau departemen zamannya dulu. 12 kementerian departemen yang mengawal sebagai kementerian departemen pertama sejak merdeka. Dalam negeri, luar negeri, pendidikan, sosial, penerangan. Saya orang penerangan. Contohnya Anang Takupa, api dan takut jumparan, ternyata dipadamkan oleh Gus Dur. Karena di zamannya Gus Dur dempet bubar. Menangis Pak Bahu sebagai kakak dempet ketika itu. Tapi saya justru bersyukur karena gara-gara Gus Dur membubarkan dempet, ada orang dempet yang jadi wakil bupati di Selayar. Seandainya tidak dibubarkan dempet, mungkin paling-paling saya hanya sampai ke Kanwil. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Saya angkat ini persoalan nasional karena segala sesuatu yang kita lakukan Bapak dan Ibu kalau menyimpang dari 4 tugas nasional ini, tujuan nasional ini, itu adalah pelanggaran etika pemerintah. Apa saja yang kita lakukan tapi dia menyimpang dari 5 dasar itu adalah pelanggaran etika pemerintah. Dan kita berkumpul hari ini untuk 2 hari sampai besok fokus pada mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua lembaga pendidikan yang ada di bawah koordinasi Pemda, LTP, SD, PAUD, ada berkumpul di sini. Gambaran kecerdasan masyarakat selayar ke depan tergambar di ruangan ini. Tinggal 21 kepala sekolah yang tidak hadir di sini. Karena bukan di bawah koordinasi kita, bukan di bawah pemerintah kita, tapi tetap berkoordinasi karena siswa-siswanya adalah masyarakat kita. 21 itu ada MAN, ada SMU sekian, ada SMK sekian, ada SM. Sekolah menengah atas swasta ya. Bagus salam dengan Muhammadiyah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum saya lanjut, saya berharap tadi sudah diungkap oleh Pak Kadis, bukan hanya hak kita senamnya tadi, yang sampai Pak Adi Desa juga belum mencatat itu. Nah, setahu saya dia pencipta lagunya ini. Tanggal apa? Kata mana? Bukan. Rehataya. Ya, motivasi. Dan sampai dia penciptanya, tapi orang lain yang terdaftar. Betul, di Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi itu didaftar. Yang kedua sudah diungkap juga oleh Pak Kadis tadi, lakukan pelatihan, kemudian laksanakan pelatihan di semua sekolah dan lombakan pada zamannya. Saya berharap koordinasi dengan panitia STQH tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di Selayar ini di awal Mei. Mungkin hari pendidikan dulu 2 Mei, karena STQH kemungkinan dibuka tanggal 5 bulan 5 atau tanggal 4 bulan 5 tingkat provinsi. Kita menunjukkan kepada kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan bahwa Selayar Memantau ya bukan bisa tolki. Selayar bukan Selayar bisa tolki. Kenapa Memantau? Karena dia menjadi pelopor. Tidak sekedar ikut-ikutan pada pojok-pojok dan senam-senam yang lain, tetapi ada kreativitas, ada inovasi berdasarkan kearifan lokal. Bikin narasinya itu Pak Kadis. Gerakan-gerakan yang ditampilkan tadi bikin narasinya. Dan itu yang kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sehingga ada makna di setiap gerakan berdasarkan kearifan lokal. Termasuk makna dari setiap syair, dan itu berbahasa daerah perlu diterjemahkan juga. Bapak Ibu dan Saudara, di sini letak pentingnya tergambar Pak Awil tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai-sampai barangkali Dinas Kementerian Pendidikan yang pertama kali yang mendapat regulasi minimal anggarannya sekian. Teman-teman Dewan pengalaman sekali kalau kita mau konsultasi asisten di provinsi itu turun kita. Berapa persen dari pendidikan? Kalau enggak dibahas itu. Begitu pentingnya Pak. Nah, ada alokasi umum, ada alokasi khusus. Diikuti dengan juknis, diikuti dengan joklat. Sekarang mungkin akan diberikan bagaimana itu dipahami, dikuasai, diaplikasikan karena sekali lagi pemeriksaan dari Inspektorat Pemeriksaan dari BPK itu berbasis perencanaan. Sesuatu yang kita laksanakan tanpa dasar perencanaan itu akan menjadi temuan paling tidak persoalan. Dalam rangka itu, Bapak Ibu, kita berkumpul di ruangan ini untuk mendukung program pemerintah di bidang pendidikan, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar. Dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T. Kedua,
terpencil, kenapa lagi? Tertinggal. Ya, dulu Mas Ari tidak mau keluar dari kabupaten tertinggal karena ketika kita keluar sekian miliar berkurang. Itu juga dialami Bapak Ibu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Salah satu program unggulan kita Kepang Sari gerakan membangun desa mandiri. Target kita di 2022 hanya 1 desa mandiri. Kita sudah tembus 3. Dan sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Selayar. Tapi kemudian menjadi dilema karena ketika desa itu menjadi mandiri, sekian juta anggarannya berkurang. Kenapa? Alasannya sudah mandiri. Ini kan dilema. Kita mandiri berkurang anggarannya. Saya bilang oke lah. Ini masukan dari kabupaten, jadi dipelopor lagi, kalau bukan provokator dalam tanda positif, ke provinsi sampai ke pusat. Silakan dikurangi anggaran yang bersifat umum, tapi alihkan kepada anggaran khusus sebagai apresiasi karena meningkat statusnya dari maju ke mandiri. Jangan dibuat lalu tidak ada kompensasi, tidak ada orang yang mau meningkatkan status kelembagaan desanya dari maju menjadi mandiri jika konsekuensinya risikonya seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati, di antara program pemerintah yang dilaksanakan di daerah antara lain adalah dana alokasi khusus terdiri dari dak fisik dan dak non fisik. Terkhusus tahun anggaran 2023 untuk bidang pendidikan telah dialokasikan dana alokasi umum (DAU) dengan mandatory spending minimal 20% seperti yang saya katakan awal tadi. Dan untuk Selayar sendiri telah terpenuhi dengan DAU yang ditentukan penggunaannya berdasarkan Permendagri 212 2022 dan 211 2022. Pemerintah juga telah menerima DAU yang ditentukan penggunaannya yang peruntukannya di P3K guru yang lulus seleksi tahun 2022 dan 2023 tahun ini. Dari keseluruhan yang ada akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah atas pemanfaatan dana tersebut. Efektif, efisien, tetap tepat sasaran. Dalam konteks itulah kita hadir di hari ini untuk pembukaan dan penerimaan materi. Dari peruntukan dana tersebut, maka Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab mengelola dana sebesar 291 miliar Pak. Miliar. Dikurang dulu aja, tunggu alam. Hampir ikut nulis nolong ini ke mama. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, di hari kemudian dan di kemudian hari. Di hari kemudian dan di kemudian hari. Dalam konteks itu kita hadir di sini, Pak. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan tahun anggaran 2023 ini, kami berharap betul-betul laksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Perlu kami tekankan bahwa pelaksanaan dak fisik, rehabilitasi maupun bangunan baru akan dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Tapi jangan habiskan Pak Kepala, jangan habiskan waktu hanya untuk urus administrasi ini. Swakelola itu maksudnya supaya tidak ada keuntungan yang lari keluar. Kalau ada keuntungan, kembalikan kepada sarana prasarana untuk dimanfaatkan di sekolah itu. Tetapi sekali lagi, mohon maaf pengertian, jangan habiskan waktu hanya untuk urus pencairan dan pertanggungjawaban. Tugas kita untuk melakukan pengajaran pendidikan menjadi terganggu. Ya, sekali lagi filosofinya itu swakelola, kalau ada keuntungan dibelanjakan untuk kepentingan, apakah komputer, apakah laptop, apakah kipas angin dan lain-lain yang bisa menjadi kepentingan bersama di sekolah itu. Itulah substansi program swakelola. Tidak berorientasi pada keuntungan, dan kalau ada keuntungan dikembalikan kepada kepentingan sekolah. Bapak Ibu dan Saudara yang kami hormati, maka laksanakanlah secara transparan dan bertanggung jawab bahwa pelaksanaan kegiatan dan non fisik yang berupa dana BOS dan BOP juga dilaksanakan oleh sekolah memiliki petunjuk teknis sendiri dari Kementerian Dikbudristek. Saya berpulang dari Makassar kemarin sempat ketemu dengan dekannya Fakultas Adab Pak Kadi.
Beliau menyarankan karena juga mengantisipasi dan mengamati perkembangan. Kami tadi ngobrol dengan Bapak Presiden tadi betapa luar biasa tantangan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pejabat mencegah dampak negatif teknologi. Bisa nggak Pak Kadis kita bikin kebijakan untuk siswa kita, misalnya dalam 24 jam itu maksimal 2 jam dia berinteraksi dengan HP-nya itu. Bisa. Ini harus didukung oleh orang tua di rumah tangga masing-masing. Maka diri kita bisa nggak disiplin selama 24 jam saya hanya berinteraksi dengan HP 2 jam. Karena bukan berarti ya suami istri berdekatan, tetapi sama-sama berkomunikasi dengan orang lain. Itu komunikasi yang tidak komunikasi yang tidak berkualitas. Ya. Ini wacana barangkali karena muncul dari kegelisahan bagaimana anak-anak kita kemudian terdampak secara negatif, belum lagi pengaruh dari fisik negatif dari teknologi itu. Nah, kenapa saya singgung Fakultas Anak ini? Karena dia ternyata pengelola dan ahli di bidang perpustakaan. Semangat membaca kita sangat rendah untuk naskah narasi yang ada di perpustakaan, dan itu berdampak kurang baik untuk masa depan anak-anak kita karena terlalu tergantung pada teknologi. Saya khawatir kalau sampai anak-anak kita naik kelas bukan karena pintar tapi karena Google, lulus karena Google. Ya, ini perlu kita pikirkan bersama, mungkin akan kita diskusikan dalam kesempatan lain, tetapi ini wacana. Dan harapan saya Pak Kadis, sesudah ini kita coba kontak-kontak. Kalaupun tidak bisa secara keseluruhan ada, tetapi bergelombang, kita tinggal tentukan. Kalau ada dana bos yang bisa kita manfaatkan, kita alihkan untuk pelatihan pengelola perpustakaan, pustakawan. Kalau itu bisa kita sepakati, saya bertanggung jawab hubungi beliau, kita atur waktunya untuk melakukan itu sehingga pustakawan dan perpustakaan di sekolah kita itu menjadi sumber referensi utama di samping media elektronik yang sudah sangat berkembang luas. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi ini dengan sepenuh jiwa, sepenuh waktu, sepenuh perhatian, sehingga materi yang diberikan oleh para narasumber dapat diserap sebanyak-banyaknya dan memberikan manfaat serta nilai tambah bagi kita semua sebagai pelaku pembangunan khususnya di bidang pendidikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semata-mata berharap rahmat dan ridha Allah, sosialisasi regulasi pemanfaatan dana bidang pendidikan tahun anggaran 2023 pada hari ini, Senin, tanggal 8 bulan 7 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 bulan 1 Januari 2023, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Saya tutup tanpa pantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan Wakil Bupati Kepulauan Selayar. Demikian acara pembukaan sosialisasi regulasi pemanfaatan dana bidang pendidikan tahun 2023 di kesempatan pagi hari ini. Penutup acara, kembali kami mengajak seluruh hadirin bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua narasumber kita di kesempatan siang hari ini yang nantinya akan memberikan pengarahan atau materi yang tentunya nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kepada para tenaga pengajar yang saat ini hadir di acara kita di kesempatan siang hari ini. Baik, kita perkenalkan sebagai pemateri di kesempatan siang hari ini ada Dandim 1415 Kepulauan Selayar, Bapak Letnan Nanang Agung Wibowo, yang akan membawakan sedikit menyinggung tentang pencegahan perundungan. Sering
sekali kita dapati mungkin saja ibu-ibu, bapak-bapak sebagai tenaga pengajar sering mendapati ada saja siswa-siswi yang dibully. Ya, banyak sekali ini terjadi ya, dibully yang masih saja selalu ada di sekolah-sekolah, baik sekolah dasar maupun SLTA. Dan ini mungkin harus di-stop. Untuk itu mungkin peran serta dari guru-guru sangat penting untuk bagaimana tumbuh kembang dari siswa-siswi yang ada di sekolah. Nah, menyinggung materi dari Bapak dan 15-12 Kepala Selayar, yakni pencegahan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi, program penuntasan 3 dosa besar pendidikan. Untuk itu tidak usah lama-lama, nanti kita akan berikan kesempatan kepada seluruh audiens untuk langsung bertanya kepada narasumber kita. Baik, kami persilakan kepada Bapak Letkol Nanang Agung Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dinas, Bupati dari UPT, dari perwakilan Polres. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nanang Agung Wibowo, suku Jawa, dan kami berdinas di Kepulauan Selayar kurang lebih sudah 3 bulan, dimulai bulan Oktober. Sebelum bertugas atau berdinas di Kepulauan Selayar, sebelumnya kami berdinas atau bertugas di Papua Barat, di Manokwari, selama kurang lebih 3 tahun di sana. Sebelum di Manokwari ataupun Papua, kami berdinas di Jawa Barat, di Bandung selama 4 tahun, dan sebelumnya lagi saya menjadi MI ataupun PNS. Pertama kali saya berdinas atau bertugas di Aceh, Provinsi Aceh, selama 10 tahun kurang lebih kami berdinas di sana. K2, artinya K2, anak 2, yang pertama perempuan, lahir di Aceh, sekarang usianya 7 tahun. Yang kedua laki-laki, lahir di Manokwari. Jadi secara akte, secara administrasi pencatatan sipil, anak saya sudah lahir di ujung barat dan ujung timur. Memang kalau kami pengalaman tugas atau berdinas, di tempat kami ada tour of area, tour of study. Jadi semua wilayah di seluruh Nusantara ini, dari ujung sampai timur sudah kami duduki. Dan waktu Indonesia juga sudah mewakili waktu Indonesia seluruhnya, waktu Indonesia Barat, Timur, dan sekarang waktu Indonesia Tengah. Itu perkenalan singkat kami. Kemudian tadi kami duduk di kursi di atas ini, peringat saya semasa SD dengan berhadapan dengan guru-guru sekolah saya dahulu, yang kemungkinan yang saat ini yang masih ada yang alhamdulillah masih sehat, dan kemungkinan banyak yang sudah almarhum. Peringat saya SD kurang lebih tahun 1983, saya ulangi, 1993 saya lulus dari sekolah. Cukup banyak waktu semasa saya sekolah yang dahulu dengan yang sekarang sudah cukup banyak perbedaan. Zaman yang dahulu, zaman sekolah, mulai dari mainan anak sekolah yang dulu main kelereng ataupun main apa itu yang dulu, kalau di sini mungkin pakai semacam kayu pendek itu, nanti di apa namanya Bu? Itu
itu saya lakukan semasa SD. Masih banyak main-mainan tradisional yang dahulu sudah hilang di masa sekarang. SMP mungkin sudah agak bergeser, tidak ada permainan seperti itu, dan SMA. Kemudian materi kami yaitu tentang 3 besar di dunia pendidikan. Ini mungkin program dari Menteri Pendidikan Diknas yang sekarang, yaitu tentang intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan atau bullying. Kami memberikan materi ini atas kami memberikan semacam himbauan, ajakan kepada guru-guru ataupun bapak-bapak kepala sekolah yang di depan saya ini minimal tingkat pendidikan S1 atau S2. Kalau saya S1, belum bisa S2, masih berjalan. Dan secara teori, secara sekolah sudah lebih di depan saya, apalagi lebih spesifik mengenai tentang cara-cara mendidik dan lain-lain. Intoleransi, kekerasan seksual ataupun perundungan ini sudah sering kita membaca di HP ibu-ibu bapak-bapak ini untuk membaca ataupun mendapatkan informasi apapun tentang dunia, segala pun dari lokal sampai ke dunia bisa membuka klik di HP. Jadi ini Pak Profil ini. Saya kemarin dari 2 hari 3 lalu dapat undangan, saya langsung buka tentang perundungan, intoleransi dan ini kali bahwa 3 dosa besar di dunia pendidikan ini sudah dirumuskan oleh Menteri Pendidikan. Kita tidak bisa tidak bisa membendung ataupun mencegah anak-anak sekolah di tempat sekolah belajar. Itu adalah tempat kedua mereka untuk belajar, tempat mereka bersosialisasi, tempat mereka mengadu dan lain-lain. Itu dimulai dari keluarga. Dan praktis kalau di sekolah SD ataupun SMP atau SMA mulai jam 7 sampai dengan jam 11. Kalau ada yang masuk siang jam 10 ataupun sampai sore, itu praktis di keluarga persentasenya lumayan kecil. Lebih besar tanggung jawab para guru untuk mendidik pada anak didiknya di luar materi ataupun pelajaran yang diberikan. Perlunya guru-guru walaupun bapak-bapak memprogramkan seni itu mendidik kepada anak didik. Kalau anak SD ini baiknya saya kasih apa ya? Kalau anak SMP sebaiknya kasih saya ajaran apa? Dibandingkan dengan anak yang satu dengan anak yang lain. Karena karakter anak itu berbeda. Kalau ada 30 anak di dalam sekolah, itu 30 kepala memiliki karakter sifat yang berbeda-beda. Mungkin dengan seni dari SD mungkin masuk kelas disuruh bernyanyi untuk juga meningkatkan semangat untuk belajar. Walaupun SMP diperintahkan untuk menghafal Pancasila atau menghafal Undang-Undang Dasar Alinea 1. Karena apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar itu harus terus ditanamkan kepada anak-anak sekolah. Dahulu saya ada SMP itu ada PPKM. Masih ada Bu PPKM?
atau PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Sudah ada, Bu? Tidak ada ya? PPKN ya? Kalau materi di dalam bedah PMP itu, kalau dulu saya Pendidikan Moral Pancasila, itu sudah jelas tentang moral Pancasila, bagaimana kita menerapkan, mengajarkan, mendoktrinkan dari anak, terutama anak SD, itu perlu waktu yang sangat besar. Karena anak kalau udah usia atas 11 tahun, itu pikiran ataupun sifat-sifatnya muncul. Artinya sifat aslian, sifat selalu ingin tahu, sifat selalu ingin menang sendiri, egois, itu di atas 11 atau 12 tahun itu sudah mulai muncul. Sebelum usia itu kesempatan pada para orang tua, pada guru untuk menanamkan, mendoktrinkan hal-hal yang baik atau positif bagi perkembangan sifat atau karakter si anak. Itu dimulai dari anak usia dini. Kalau materi pembelajaran semua ada di HP. Tetapi yang saya sebutkan tadi, tolong peran ibu-ibu, bapak-bapak selaku pendidik juga harus sering-sering di dalam mengajarkan pelajaran itu disisipkan tentang pelajaran sopan santun ataupun etika. Dari cara makan, apabila makan dengan sendok, dilarang bersuara. Itu hal paling kecil itu saya lakukan di anak saya. Kalau makan diajak ngobrol, diajak ngomong dengan orang tua, didengarkan terlebih dahulu, baru menjawab. Kalau saya di sini di ruang rapat itu ada yang berbicara di atas, kita didengarkan. Tetapi yang saat ini terjadi bukan hanya di anak sekolah, di kita ini mendengarkan orang arahan, kita sibuk dengan main HP. Itu secara tadi yang saya lakukan juga main HP. Karena kalau main HP, kalau saya main HP mungkin ada buka WA, ada chat dari pimpinan ataupun chat dari staf saya yang harus minta pendapat. Saya buka, saya jawab terlebih dahulu. Tetapi HP ini saya silent, saya nonaktif. Pada hal kecil lagi kita di ruang rapat yang membuka Pak Bupati ataupun Pak Wakil ada pimpinan di situ, HP saya tidak ada yang berbunyi. Karena apa? Kalau sekali HP berbunyi itu akan membuyarkan konsentrasi pimpinan ataupun di ruang rapat. Apalagi yang dibahas tentang yang mungkin suatu yang sangat penting. Kalau di tempat kami saya biasakan kalau rapat itu HP saya. Kalaupun menerima chat, WA ataupun telepon yang sangat penting, pasti izin dulu. Izin Pak, kami menerima HP dan pasang. Itu etika, Bu. Etika adab sopan santun yang tidak ada di buku. Itu tapi kita sering terjadi setiap saat di keseharian kita, di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan tempat kerja kita. Betul, Bu ya? Ini tolong ditanamkan secara pelan-pelan kepada anak-anak ibu-ibu di sela-sela memberikan pelajaran, diberikan materi-materi itu. Ya mungkin yang jelas sudah memberikan materi, nanti tanggung jawab orang tua di keluarga pada sore ataupun malam harinya sampai dengan pagi hari itu sudah tanggung jawab keluarganya. Kemudian sudah banyak contoh kita lihat di media sosial tentang guru mempunyai seni untuk mendidik apabila si murid ini melakukan kesalahan. Kalau dahulu saya melakukan kesalahan dipanggil gurunya di depan kelas, kakinya suruh naik satu, tidak masalah, Bu, tidak apa-apa. Dahulu itu tahun mungkin sebelum atau lengser. Kalau sekarang zaman sudah berubah,
undang-undang tentang perlindungan anak juga sudah ada. Segala hal sesuatu bisa dituntut. Tetapi dalam hal ini saya mengimbau atau menyarankan kepada ibu-ibu, bapak pendidik, kalau sekiranya bapak ibu yang ajarkan niat untuk mendidik si anak, maju terus, tidak usah takut dengan hukum selagi tidak menyentuh ataupun membuat luka maupun cedera si anak dengan dipukul atau dengan alat, itu maju terus. Berbeda dengan dipukul dengan alat, dengan penggaris atau apapun dengan tangan ditampar, itu sudah berbeda. Tetapi kalau selama tidak membuat si anak cedera, tetapi menanamkan atau memberitahu kesalahannya, bapak atau ibu maju terus. Karena itu yang dibutuhkan negara selaku bapak ibu sebagai pendidik untuk ikut mendidik, ikut menanamkan karakter si anak mulai dari SD, SMP ataupun SMA sampai perguruan tinggi. Ini materi yang saya sampaikan kaitannya dengan yang tadi, itu akumulasinya tentang pendidikan karakter yang harus ditanamkan. Kalau ibu tidak mengerti pendidikan karakter, bisa membuka di Google cara-caranya bagaimana, itu semua ada. Nanti ibu bisa aplikasikan dalam keseharian ibu dalam memberikan materi pelajaran. Bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Mungkin sebelum masuk kelas suruh berbaris. Dulu saya suruh berbaris, masih ada Bu ya, di depan kelas itu suruh berbaris. Nanti disiapkan salah satu, baru masuknya bersah atau berganjar memasuki ruang kelas. Tidak hanya SD, kalaupun bisa SMP, SMA, kalau bisa diterapkan hal positif, ibu terapkan. Saya kira itu saja Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Intinya untuk kalau mengatasi perundungan, intoleransi, itu tidak bisa kita mengatasi, tidak bisa menghilangkan. Cuma pencegahan hal-hal yang akan diterapkan itu bisa memberikan nilai yang perubahan kepada sekolah tersebut. Sekian dari kami, saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk narasumber yang pertama kita. Jadi tadi sudah berbicara tentang sedikit kita singgung pentingnya attitude. Pasti dari kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, selain mengajar juga merupakan orang tua dari anak-anak. Jadi mungkin saja ibu-ibu dan bapak-bapak nantinya bisa mengaplikasikan juga bagaimana cara mendidik anak-anak ke siswa-siswi. Karena ini seperti yang disampaikan tadi, salah satu pelajaran yang memang tidak kita dapati di sekolah. Dan tadi juga sudah menyinggung tentang ketegasan dari tenaga pendidik. Kita tidak bisa kayak memukul atau melukai dari siswa-siswi. Nah, ini merupakan sebuah tantangan juga buat para guru-guru bagaimana cara mendidik anak-anak supaya nantinya bisa terbentuk karakter yang baik. Baik, untuk itu izin Pak Dandim kita bisa langsung untuk tanya jawab. Karena berhubung Pak Dandim masih ada kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk itu kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab kali ini kita cuma inginkan audiens atau penanya 3 orang penanya. Baik, 1 penanya silahkan, ada lagi. Jadi kita kumpulkan, sudah ada di depan, ada lagi. Kita inginkan di sayap kiri, ada. Sayap kanan, bapak-bapak ada. Oke, di belakang, 1 lagi. Baik, tadi butuh 1 lagi untuk penanya, silahkan. Bapak Dandim yang saya hormati, perkenalkan saya Armiati, Kepala Sekolah SMP Negeri Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar, Pak.
Apa yang disampaikan oleh Pak Nandin tadi sebenarnya saya informasikan dulu Pak bahwa di antara SMP se-Kabupaten Selayar, SMP kami yang terbesar atau terbanyak siswanya sebanyak 777 orang Pak. Ya, alhamdulillah masyarakat masih mempercayai sekolah kami untuk anaknya dididik di sekolah kami. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Dandin tadi mengenai perundungan atau bullying, kekerasan seksual atau kekerasan fisik atau psikis yang dialami oleh siswa kita. Terus terang Pak bahwa di sekolah kami sering terjadi hal-hal seperti itu. Apakah itu bullying antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, orang tua dengan guru. Ini sering terjadi Pak. Kalau siswa dengan siswa itu wajar Pak, sering. Kalau siswa dengan guru itu juga sering. Tapi yang kami tidak anggap wajar apabila ada orang tua yang datang ke sekolah melakukan kekerasan fisik terhadap guru. Contoh Pak, apabila ada sesuatu yang terjadi di sekolah kami Pak, kami menyediakan guru BK, bimbingan konseling. Jadi semua masalah yang dihadapi oleh siswa itu kita diselesaikan oleh guru BK. Kemudian ada di tata tertib yang kami terapkan di sekolah, kalau apabila anak itu melakukan pelanggaran, sanksinya ada perjanjian dulu secara tertulis. Kemudian teguran, kemudian perjanjian yang diketahui oleh orang tuanya, kemudian skorsing, kemudian yang paling tinggi itu Pak dipindahkan ke sekolah lain. Kalau misalnya sudah tidak mampu kami bina di sekolah itu, tapi itu jarang terjadi Pak. Ini pernah terjadi, seorang siswa itu Pak terlambat datang, kemudian dipanggil ke ruang BK. Guru saya, ini salah satu kejadian saja Pak, masih banyak kejadian, tapi kalau saya ceritakan semuanya di sini Pak mungkin tidak akan selesai sampai siang nanti. Jadi satu saja contoh Pak. Ini pejabat dari mohon maaf Pak, dari anggota TNI sendiri. Kami tidak sebutkan Pak di mana bertugas, tapi yang pastinya anggota TNI. Anaknya terlambat dipanggil ke BK, kemudian guru BK menyampaikan bahwa ini Pak mohon kontrol dari Bapak, anaknya Bapak ini sering terlambat, mungkin karena tinggalnya Pak di luar kota, karena Bapaknya tinggal tugas di luar kota, mungkin pada saat pendaftaran Pak dia masih tinggal di dalam kota. Dia mengerti Pak. Kemudian setelah disampaikan, ini saya pernah Pak tanya-tanya anaknya Bapak, hafal Pancasila dulu, ini sanksi yang ringan-ringan saja Pak, tidak dilakukan kekerasan fisik. Anaknya Bapak tidak hafal Pancasila, langsung marah Pak bapaknya, ditempelin anaknya Pak di depan guru. Nah ini kan terjadi kekerasan di depan guru-guru, padahal kita ini sudah menganti-anti kita tidak boleh melakukan kekerasan apapun fisik terhadap anak-anak kita, karena salah sedikit Pak kami dilapor di kepolisian. Walaupun sebenarnya kami tidak pukul, tapi kalau anak-anak itu mengadu, pukul guruku di sekolah, orang tua tanpa konfirmasi di sekolah langsung melapor ke pihak kepolisian. Tapi alhamdulillah selama ini Pak selalu ada diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak kepolisian terima kasih Bapak tidak melanjutkan tuntutan itu, tapi konfirmasi ke sekolah, kemudian akhirnya bisa terselesaikan. Yang kami tidak mengerti Pak, terjadi kekerasan anak dilakukan oleh orang tua sendiri di sekolah. Nah ini sering terjadi Pak, terkadang dipanggil BK, kenapa anak saya tidak begitu di rumah, kenapa di sekolah seperti itu. Terkadang ada panggilan dari BK, bapaknya tidak diundang tapi mamanya yang datang. Bapaknya diundang, mamanya, ibu kenapa bukan bapak yang datang? Nak pukul anaknya Bu, kalau nak tahu melakukan pelanggaran. Ini sering terjadi Pak. Jadi bukan lagi guru yang melakukan kekerasan terhadap anak, tapi orang tuanya Pak. Jadi bagaimana kira-kira solusi yang dapat kami ambil supaya, karena biasa Pak, kalau pejabat terkadang dikasih sanksi anaknya tidak mengerti, tidak paham. Tapi kalau masyarakat bawah pukul misalnya anakku Bu, supaya dia pembelajaran bagi kami. Nah itu kendala kami Pak di sekolah yang besar, di mana TTBG-nya ada banyak sekali anak pejabat Pak, mulai dari anaknya Pak Bupati sampai ke bawah. Itu tantangan besar bagi kami Pak sebenarnya di sekolah. Ada kebijakan terkadang, kenapa di sekolah banyaknya kebijakan seperti itu Pak. Saya kira seperti itu, jadi banyak dihimbau pada orang tua kalau ada sanksi yang diberikan sekolah
kami tidak bermaksud untuk membunuh, menyakiti, tidak Pak. Cuma hanya kasih beri pembelajaran saja. Karena terus terang Pak, anak SMP itu usianya sangat labil. Baru-baru ini 2 hari yang lalu ini Pak, juga ada anak panjat pagar lagi, panjat pagar. Padahal pagarnya sudah tinggi Pak, sudah 3 meter. Ya, saya lihat di CCTV, dipanggil lagi orang tuanya seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan di sekolah kami tidak lagi ada kekerasan. Cuma itu Pak, kendalanya terkadang orang tua tidak mengerti kalau dikasih sanksi anaknya. Seperti itu Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain yang sudah banyak terjadi. Kalau terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh orang tua si anak sendiri, kembali lagi tentang pendidikan usia anak, peran orang tua. Karena saya mencontohkan anak saya sendiri, jadi saya mulai dari bayi dia. Saya dulu menikahnya telat, usia 35 tahun baru menikah, baru pangkat kapten, gastrik, baru menikah. Secara umur saya telat, jadi saya mengikuti anak saya itu mulai dari bayi dia, mulai dari usia bulanan sampai sekarang itu. Bukan hanya istri saya aja yang mengurus rumah tangga, tapi saya juga ikut membantu mengurus anak saya dalam hal pendidikan. Tumbuh kembang anak saya itu saya ikuti terus, mulai dari mungkin dari kasur itu tengkurap sampai perangkak, sampai bisa berdiri, sampai bisa berbicara. Itu bahkan anak saya itu 2,5 tahun baru bisa berbicara. Usia 2 tahun itu saya bawa ke rumah sakit anak saya nomor 1. Saya pencegahan dari awal, siapa tahu anak saya nomor 1 itu telat untuk berbicara. Saya bawa ke rumah sakit tuh. Sampai pakai alat-alat itu di Jawa itu dibantu untuk mendengar kepekaan kalau dipakai lonceng, menoleh atau tidak, ada suara-suara yang lonceng gitu, bagaimana pekanya. Tetapi alhamdulillah anak saya sekarang sudah bisa berbicara. Itu saya ikuti perkembangannya, tidak hanya dari itu, dari hal pendidikan, hal-hal yang tentang keseharian kita. Kalau kita ngobrol dengan kawan saya, dia jangan boleh di depan kita, dia suruh pergi sana, ini ada bapak, ada kamu, nanti saja. Itu hal-hal kecil di depan keluarga yang mungkin tidak pernah diterapkan. Saya bilang kan tidak pernah, tapi itu secara tidak langsung, apalagi anak usia SD, SMP itu untuk merekam pembicaraan kita. Setelah direkam dia dipraktekkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, itu sudah otomatis. Dimulai dari lingkungan keluarga kita sendiri, apa yang kita bicarakan, apalagi kita mohon maaf bertengkar dengan suami sampai teriak-teriak, ada anak di depan SD. Itu kan secara tidak langsung mengganggu psikis si anak, apalagi dilakukan berulang-ulang. Kalau ribut itu akan mengganggu trauma, itu akan berakses ke sekolahnya nanti. Secara dia belajar, menerima pelajaran, bahwa orang tua saya ribut terus, bagaimana, itu sudah sering terjadi, sudah banyak kasus yang terjadi. Untuk ibu tadi, kalau si bapak ini yang TNI ini tiba-tiba langsung mukul hanya gara-gara sepele Pancasila, itu dilihat dari si bapak bagaimana dia menanamkan. Yang keduanya juga karena dia karakternya keras, tidak harus dengan fisik, tapi tegas. Kalau saya sama anak tegas aturan. HP anak saya ini hari Sabtu dan Minggu saja boleh main HP, Sabtu dan Minggu, Senin sampai Jumat dia fokus belajar. Nonton TV pun saya batasi. Itu harus tegas itu. Kalau enggak, saya tegasin dari sekarang. Cukup banyak gara-gara HP anak-anak yang lebih tahu, lebih canggih, kita nggak bisa download. Anak saya yang masih 2 tahun sudah bisa download ya. Nah, ini 2 tahun Bu, 2 tahun beda 1 bulan. Itu udah bisa download ya. Cara geser-geser jaringnya tuh kan saya amati tiap hari. Udah bisa, tapi saya udah batasi. Tetap harus saya batasi untuk menjauhkan nanti jadi kecanduan HP. Karena sangat besar pengaruh HP ini dalam sifat pembentukan karakter si anak. Untuk tadi Ibu, si bapak ini
kembali lagi ke bapak itu mungkin temperamen langsung dipukul. Kalau ibu melihat itu lagi, siapapun itu kasih tahu, ibu beritahu secara baik. Tetap ibu kasih beritahu, walaupun sudah dilakukan berulang-ulang, tapi itu tugas kita pendidik untuk memberikan hal yang baik itu secara berulang-ulang. Itu tugas kita, walaupun diterima tidak baik oleh mereka, oleh orang tua, tapi tugas kita sudah memberikan hal-hal yang baik, sudah cukup tugas kita itu. Itu nanti tanggung jawab si orang tua. Kalau tidak kekerasan, kembali lagi nanti dilaporkan kepada yang pihak polisi. Cara-cara tak ibu yang Pancasila mungkin kalau dia terlambat telat sekolah dilakukan secara berulang-ulang, ibu panggil si anak, diajak berdiskusi, panggil sekolah, empat mata, lalu udah SMP kan sudah bisa diajak untuk curhat-curhatan. Anak SD aja sekarang umur 7, 8 tahun, 9 tahun kan kita ajak curhat sudah bisa. Ibu dalam ini panggil empat mata di ruangan ataupun diajak makan di kantin, ibu datangi bagaimana anak di sekolah, di keluarga ada apa masalah apa. Itu ibu melakukan pendekatan. Jadi tidak hanya pendekatannya melalui ajaran. Di luar itu terkait ibu seni tadi, seni untuk memberikan pelajaran itu seni itu masing-masing guru, masing-masing kepala sekolah memiliki seni untuk memimpin, seni untuk memberikan materi itu berbeda-beda. Itu mungkin trik salah satu cara dipanggil untuk didalami ada apa di keluarganya. Itu orang tua, ibu selaku di sekolah itu berhak untuk bagaimana si anak ini kok selalu telat, ada apa di rumah. Itu boleh. Nanti setelah itu ibu simpulkan sendiri, diberikan ke kepala pendidik, Bu, nanti penanganannya anak begini ya, si anak nanti penanganannya begini ya. Kita mempunyai penanganan yang berbeda-beda. Dilihat dari keluarganya mungkin broken home, mungkin secara ekonomi tidak sebagus dengan si anak lain, bisa dilihat dari semua faktor. Makanya faktor keluarga di lingkungan keluarga itu juga mempunyai pengaruh itu ke dalam dunia pendidikan. Ini itu saja dari kami, Bu. Terima kasih. Anggota DPRD Komisi 2 Kabupaten Kepulauan Selayar yang saat ini duduk di hadapan kita juga, tidak ada salahnya kita minta tanggapan juga kepada beliau. Kami persilakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang sudah dipaparkan oleh Kasat tadi sudah mewakili separuh dari yang akan saya sampaikan. Namun karena Bapak tadi mengatakan bahwa bisa jadi ini anggota DPR yang di depan dulu ini yang membahas peraturan daerah tentang perlindungan guru. Saya katakan betul, dan saya wakil ketua Pansus Perda Perlindungan Guru ini. Dan di kesempatan ini juga saya perlu tekankan bahwa yang punya ide dan gagasan tentang perlindungan guru itu saya, Pak. Itu bisa kita tanya 25 anggota DPR di dalam. Ini sempat menjadi polemik dan kontroversi. Kenapa harus lahir Perda Perlindungan Guru ini? Bahkan satu-satunya di Indonesia itu Selayar yang pertama, Pak. Bahkan sempat saya bercanda dulu dengan ketua komisi atau ketua pansus saya bilang, kalau saya Pak jadi ketua pansus atau ketua komisi, 2 palai pun saya bisa tertangkap. Serius ini. Nah, ada hal yang menarik yang disampaikan tadi sama Pak Kepala. Apakah Pak Kasat atau Pak Polisi ini tidak tahu bahwa ada Perda Perlindungan Guru? Secara hierarki, Pak, antara undang-undang dengan peraturan daerah itu statusnya lebih tinggi undang-undang, termasuk undang-undang perlindungan anak. Saya kasih kita contoh, bagaimana pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dan bagaimana pengujian undang-undang terhadap undang-undang. Kalau undang-undang terhadap undang-undang itu diuji di Mahkamah Konstitusi
dan dikenal dengan judicial review. Kalau pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diuji di Mahkamah Agung dan dikenal dengan constitutional review. Itu memang berbeda. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak digunakan perda perlindungan guru? Justru kalau mereka gunakan perlindungan guru, mereka yang melanggar, Pak. Nah, apa tujuan dari perda perlindungan guru ini digagas? Karena kebetulan saya katakan tadi bahwa saya lah penggagasnya. Ada 4 hal, ada 4 poin yang diatur di sana. Salah satu di antaranya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap guru. Apa latar belakang itu muncul? Karena kami paham, kami melihat tidak akan lahir pemimpin-pemimpin yang hebat, tidak akan ada yang duduk di depan ini kalau tidak ada Bapak Ibu. Dari situ saya berpikir perda perlindungan guru ini harus kita selesaikan. Ditentang, Pak, ditentang di Kementerian Pendidikan, saya hadapi itu, Pak. Ditentang di provinsi, saya hadapi itu, Pak. Ini harus goal. Bahkan ada 1 poin, tapi ini sempat dihilangkan kemarin terkait dengan persoalan mutasi. Bagaimana memberikan kenyamanan terhadap guru? Jangan 2 tahun, 1 tahun dimutasikan, kita tidak nyaman. Tidak akan lahir pemimpin hebat kalau tidak ada kita. Maka ini perda harus jadi. Saya kira mudah-mudahan ini bisa mewakili atau bisa memuaskan apa yang kita tanya tadi. Tapi kalau kita mau diskusi panjang lebar, insya Allah bisa kita diskusikan di luar dari forum ini. Karena terlalu panjang, Pak, penjelasannya terkait ini. Yang pasti tujuannya kita mau melahirkan generasi-generasi yang punya intelijensi, tidak cukup dengan logika, tapi mesti juga punya iman yang hebat. Seperti itu. Sekali lagi, kalau Pak Kasat menerapkan itu, Pak Kasat yang melanggar. Nah, tadi saya sudah kasih gambaran. Cukup dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup lugas ya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Awil. Mohon maaf. Jadi terima kasih banyak untuk tanggapannya dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dandim yang sudah memberikan materinya. Tanggapannya juga Pak Kasat Reskrim tadi terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kita akan beralih untuk materi yang selanjutnya. Di depan kita sudah hadir Bapak Ibtu Nurman Matasa, Sarjana Hukum. Beliau merupakan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar. Jadi berbicara tentang dana BOS. Kalau tidak salah dana BOS dimulai sejak bulan Juni 2005 sampai sekarang. Nah, banyak sekali yang kita lihat mungkin di luar sana, bahkan di media sosial, tentang penyalahgunaan penggunaan dana BOS. Ini yang sering kita dapati di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya ini merupakan jadi polemik dan PR buat kita semuanya, dan tentu ini merupakan kerja keras juga dari kepolisian. Bagaimana cara agar pengguna atau penyalur dana BOS ini bisa tepat sasaran. Untuk itu di tengah kita sudah hadir Bapak Ibtu Nurman Matasa, Sarjana Hukum, dan akan membawakan materinya pembinaan dan pengarahan pelaksanaan dana BOS, BOP PAUD, DAU, dan DAR. Untuk itu kami persilakan dengan hormat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dandim 1415 Kepulauan Selayar, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Detransus Mustaqim MM, dan saya hormati Pak Ibu Sekdi dan seluruh tamu undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini saya diundang oleh Bapak Kepala Dinas untuk membawakan sosialisasi regulasi tentang
pemanfaatan dana BOS. Kemudian sebelum saya masuk ke materi terlebih dahulu, saya mengucapkan permohonan maaf yang seharusnya ini yang membawa materi adalah Bapak Kapolres, karena beliau ada berhalangan sehingga saya kemudian ada didadak oleh beliau untuk mewakili. Terus perlu juga kami sampaikan bahwa terkait masalah dana BOS ini memang suatu yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, karena di beberapa daerah itu ada kejadian-kejadian yang terkadang di dalam pemanfaatan dana BOS itu dia kadang ada perbuatan melawan hukum atau ada kewenangan di situ yang seharusnya tidak boleh dilakukan tetapi dia lakukan. Itu. Tetapi jangan khawatir Bu, selama saya ada di sini saya akan tetap bimbing, tetap sepanjang persoalan itu masih bisa dikembalikan. Katakanlah kalau ada terjadi kerugian negara, langkah yang kami lakukan itu adalah bagaimana supaya bisa dana itu dikembalikan. Jadi bukan merupakan harus diproses secara hukum. Itu alternatif yang terakhir ketika kalau memang dana itu dikatakan digunakan untuk kepentingan pribadi. Tetapi langkah yang kita harus lakukan sekarang seiring dengan penekanan dari Bapak Kapolri dengan Bapak Kejaksaan. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya bisa mengembalikan keuangan itu. Jadi sepanjang masih ada niat untuk mengembalikan, insya Allah kami akan lakukan seperti itu. Karena jauh lebih banyak manfaatnya, jauh lebih banyak faedahnya ketika anggaran itu kita kembalikan kepada negara daripada kita diproses. Makanya lakukanlah koordinasi dengan APIM, Inspektorat, koordinasi dengan Kasasi juga bisa. Jadi sebentar Bu, saya lupa ambil nomor HP itu. Saya kasih nomor Bu. Itu. Terus baik, sebelum saya masuk ke materi, ada coba next. Oh ya, saya lupa Bu ya. Memperkenalkan diri, nama saya jelas, pangkat itu NRP saya kelahiran 79 03 0547 Ibu Tanti saja tahu, ternyata dia tugas di Selayar. Dia adalah merupakan Pak Kadis. Kebetulan ada keluarga saya di sini, Ibu Tanti. Jadi berbagi. Tanti saya mengamankan. Insyaallah itu. Jadi nama saya Nurman, dapat tanggal lahir 27 Maret 1979. Riwayat penugasan saya lalu di Makassar. Saya di Makassar 20 tahun. Terus baru jadi saya di kota Makassar saya sudah keliling di Polsek Rabat ini selama 1 tahun 7 bulan, kemudian di Polsek Beringkamaya selama 9 bulan, di Polrestabes lebih 1 tahun. Jadi berbicara masalah karir atau riwayat jabatan, alhamdulillah kami sudah lakukan itu. Ternyata tugas di Selayar itu enak. Kenapa enak? Sampai di sini Pak Kadis, pada di kerjaan hanya tidur. Dibandingkan dengan Makassar, kalau di Makassar Pak jam 1 jam 2 kita belum tidur. Tapi di Selayar ini betul-betul aman daerahnya. Jam 8 jam 9 kita sudah bisa tidur. Bahkan kunci motor pun itu kalau kita parkir di luar, di bakalan ada yang mengambil. Ada kejadian, 4 kejadian pencurian semuanya terungkap. Motornya tidak bisa dibawa lari karena pulau. Nah, itulah hebatnya kalau tugas di Kepulauan Selayar. Kalau di daerah lain itu kalau hilang motor ya susah didapat Bu, susah. Itu. Terus ini dasarnya itu sudah jelas di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Ini yang kedua adalah Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Terus yang ketiga, dasarnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Nah, itu. Jadi itulah tadi regulasinya, aturannya, kenapa bisa saya menjelaskan seperti itu supaya ibu-ibu tahu. Jangan sampai ada lagi mengatakan, Pak, kenapa polisi lah yang masuk di situ, itu kan peranannya lain. Tapi tidak, undang-undang mengamanatkan seperti itu. Terus di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga, Kepolisian Negara Republik Indonesia di situ tugas pokoknya memelihara Kamtibmas. Terus yang kedua penegakan hukum. Terus yang ketiga ini memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Itu next. Ini. Mungkin ibu barangkali lebih tahu karena lebih paham karena setiap hari mengelola dana ini. Saya hanya menyampaikan lagi atau mengingatkan kembali bahwa dana bantuan pendidikan itu yang disebut dana BOS itu itu dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional dan non operasional bagi satuan pendidikan dan bantuan. Ini. Jadi jangan sampai itu dana yang kita kelola, negara yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk dikelola itu dana, kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Itu bukan saya menakut-nakuti kita, saya ingatkan. Kasihan kalau kita berurusan dengan hanya persoalan seperti ini. Kalau katakanlah di dalam pengelolaan anggaran ada kerugian negara di situ yang ada batas toleransi, kita toleransi. Karena namanya uang itu besar pengaruhnya. Ketika kita sudah pegang, jadi kasih kuasai itu setan itu di mana-mana. Dan namanya uang, mungkin barangkali begitu Ustaz. Karena namanya uang itu ya memang besar pengaruhnya. Tapi insya Allah kalau niat kita baik, niat kita tulus untuk mengelola itu, tidak akan terjadi penyimpangan. Itu. Terus yang ini ruang lingkup dana BOS terdiri dari dana BOS, tapi yang saya perlu bahas di sini hanya karena yang sering terjadi itu yang sering kita tangani itu adalah dana BOS. Itu seperti yang kemarin yang kita tangani itu Pak Sedin, ada tahun 2022 kemarin itu ada pengembalian uang negara yang kita dapat 1,3 M terbanyak di Dinas Pendidikan itu. Apalagi saya dengar informasi dari Pak Kepala Dinas bahwa untuk tahun 2023 ini anggarannya jauh lebih banyak lagi. Tapi saya ingatkan, saya selalu koordinasi dengan Bapak saya, dengan Pak Kepala Dinas agar segera koordinasi kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Karena jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran itu. Apalagi kalau dikatakan lagi perbuatan melawan hukumnya, itu dan hal itulah yang perlu kita harus hindari. Intinya adalah lakukan koordinasi dengan inspektorat, lakukan koordinasi dengan Pak Kepala Dinas, langkah-langkah apa yang kita harus tempuh, jangan sampai di dalam tindakan yang kita lakukan itu menyalahi daripada aturan. Itu kasihan kalau ibu-ibu yang tadinya itu katakanlah ibu tidak paham, terus ibu dia kelola dari anggaran yang kita kelola, kemudian ada penyalahgunaan, depannya masih bisa diperbaiki, kita perbaiki insya Allah. Jadi jangan juga ragu terhadap anggaran yang kita kelola, jangan terlalu was-was juga. Intinya bagaimana supaya anggaran itu adalah tepat sasaran. Itu. Terus lanjut. Saya kira hanya ini mengenai masalah pengelolaan dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip. Kalau ini yang kita lakukan dari 5 item ini, insya Allah tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya menyimpang. Yang pertama itu adalah prinsip fleksibel, yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana. Terus yang kedua adalah efektif. Ini saya kira ibu-ibu ini lebih paham mengenai masalah efektif. Pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil
Jadi betul-betul itu dana yang kita kelola ada hasil yang ditimbulkan. Jangan sampai dananya habis, kegiatannya juga tidak nampak, uangnya juga habis. Kan yang dibutuhkan adalah bagaimana supaya ada hasil itu, hasil yang yang didapatkan. Nah, itu. Terus yang ketiga, yang keempat, akuntabel ini pengelolaan dana yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus bertanggung jawab, ikuti aturan main, regulasinya itu jelas, juknisnya itu jelas sekali, kita selalu mengacu ke situ, kemudian di dukcak juga itu jelas. Jadi intinya Pradiki membaca aturan mainnya, jangan sampai ada kesalahan yang bersifat fatal. Itu salah satunya jalan yang kita tempuh adalah pengembalian uang negara. Itu karena kasihan bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau kita proses biayanya juga mahal Pak. Di mana-mana di seluruh Indonesia ini, seluruh rutan itu obat kapasitas semua, dan jauh lebih banyak juga Pak biaya yang ditimbulkan negara ketika berproses, mulai dari penyidikan sampai penuntutan sampai polis. Itu dan mudah-mudahan di Selayar ini tidak akan terjadi seperti itu. Insyaallah Pak Kadis, saya akan terus memberikan bantuan teknis bagaimana supaya tidak terjadi penyimpangan di dalam pengelolaan negara. Terus perlu juga kita ketahui, bapak-bapak ketahui bahwa di dalam pengelolaan anggaran itu betul-betul tepat sasaran. Di luar sana sering terjadi, baru 1 tahun kepala sekolah yang tadinya itu motornya motor biasa, tapi setelah 2 tahun 3 tahun dia sudah pakai mobil. Itu yang sampai mobil itu diambil dari dana itu, kan kasihan. Tapi di luar sana Pak, bukan di Selayar ya. Iya, jadi di luar sana. Kalau di Selayar kemarin itu alhamdulillah, kalau andaikan saya mau angkat kemarin itu Pak Kadis, dari 1,3 miliar itu dana yang dikembalikan negara, banyak kepala sekolah yang saya jadikan tersangka. Tetapi alhamdulillah dengan adanya restoratif justice, saya selalu lakukan itu, dan itu memang penekanan Kapolri, penekanan kejaksaan. Ketika ada persoalan yang terjadi yang bisa diselesaikan katakanlah korupsi, sepanjang yang bersangkutan bisa mengembalikan korupsi itu, tidak bakalan diproses. Nah, itu. Tetapi bagaimana kalau terlalu banyak, katakanlah 200-300 ke atas, ujung-ujungnya pasti jual kopra kah, atau jual turun barangkali. Nah, itu. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Intinya adalah lakukan komunikasi, bangun tim koordinasi dengan Pak Inspektorat, dalam hal ini Habib, terus koordinasi terus dengan kepala dinas, betul-betul dengan saya. Insyaallah kami akan bantu. Itu. Terus lanjut. Ini kemarin yang sering terjadi di tahun 2002 itu, yang ini yang dilakukan. Saya tidak tahu apakah dari dinas ini tidak memahami atau memang sengaja dilanggar, atau memang dia tidak tahu sama sekali. Ini membiayai kegiatan untuk mengikuti pendidikan, untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait program dana BOS yang diselenggarakan oleh pihak lain, dinas atau kementerian. Dan terkadang inilah yang dilakukan, sehingga ada di situ larangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dia lakukan. Nah, itu. Terus yang kenapa saya kasih tanda warna merah, karena ini yang sering terjadi. Iya, jadi hati-hati gitu. Tapi jangan khawatir, selama masih bisa kembalikan dana,
Saya bantu nih, apalagi kalau ada teleponnya Ibu Ranti. Itu. Tapi kita tetap profesional, Intinya tadi itu adalah pengembalian dana ketika ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya masih bisa ditoleransi. Jadi berbicara masalah korupsi itu Pak, tidak ada orang yang lupus, tidak ada. Pasti di dalam setiap instansi itu ada penyimpangan, tetapi ada namanya batas toleransi. Kalau katakanlah ada sekitar hanya 10.000, 20.000, 30.000 sampai 100 itu kan biasa terjadi. Tetapi kalau sudah nilainya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka yang terjadi adalah reserse bertindak. Tipikor. Ada anggotaku Bu, ada 4 anggotaku. Iya. Tapi itu jalan yang terakhir. Itu jalan yang terakhir. Saya selama di sini sudah 3 bulan bertugas. Saya selalu komunikasi dengan Pak Kepala Dinas, tetapi hanya lewat telepon. Kadang biasa saya komunikasi dengan beliau mau konsultasi tatap muka dengan beliau. Kadang juga beliau ada di Makassar, jadi kadang juga saya biasa begitu. Jadi baru kesempatan ini saya bertemu dengan Bapak Kepala Dinas. Itu alhamdulillah sudah dipertemukan, mudah-mudahan membawa keisha. Amin. Terus saya lanjut lagi, next. Ini yang saya sampaikan mengenai masalah fakta perbuatan. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi gunakanlah itu anggaran dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melawan regulasi yang sudah ada. Intinya itu. Lakukan koordinasi, katakanlah ada hal-hal yang kurang dipahami, bagaimana ini pencairannya, bagaimana pemanfaatannya, seperti apa, misalnya koordinasi dengan baik. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya kalau kita selalu membangun komunikasi. Sekarang itu Pak Riz, ada waktu sudah jam 12. Misalnya intinya jangan pernah ragu tentang anggaran yang kita kelola, sepanjang itu anggaran yang kita bisa pertanggungjawabkan, dan hindari kesalahan fatal. Itu hindari. Saya dengan Pak Ketua Inspektorat dalam hal ini Afif selalu membangun komunikasi, begitu pula dengan Pak Wakil Bupati. Kami terus membangun komunikasi bagaimana caranya supaya di dalam pengelolaan anggaran ini, apalagi tahun 2023 ini, anggaran yang paling banyak itu ada di dinas pendidikan. Itu. Sekarang itu karena waktu sudah masuk dulu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk bisa menghilangkan perilaku koruptif dalam pengelolaan dana BOS, sehingga penyaluran dana BOS bisa tercapai. Dan tentunya ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, apalagi terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, saya masih bahagia untuk sesi talk show pertama kita akhiri di kesempatan siang hari ini. Kita nanti akan bergabung kembali karena kita menantikan Pak Sekda sebagai narsum selanjutnya untuk talk show berikutnya. Baik, kita beri sejenak. Kita tutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.